Badan Anti-Doping Dunia atau WADA mengeluarkan pernyataan yang menyebut Indonesia, Thailand, dan Korea Utara tidak patuh dalam penerapan program pengujian yang efektif. Dengan begitu, Indonesia dan dua negara lainnya itu dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah kompetisi olahraga di tingkat regional, benua, ataupun dunia. Selain itu, pelarangan pengibaran bendera negara di berbagai ajang olahraga menjadi salah satu sanksi yang dijatuhkan oleh WADA karena pengabaian program tersebut. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Bersamaan dengan itu, kami telah menghadirkan Sharon Salsabila sebagai salah satu pengamat olahraga agar dapat memberikan tanggapannya mengenai masalah ini. Bagaimana tanggapannya Bu Sharon tentang sanksi yang diberikan WADA kepada Indonesia? Ya, pertama-tama saya merasa bingung ya, kenapa kelalaian ini bisa terjadi di negara kita. Padahal kan Indonesia punya organisasi bernama LADI yang biasanya mengurusi hal-hal seperti ini. Saya merasa ini sangat fatal sih. Tapi beruntungnya para atlet itu masih bisa memberikan yang terbaik pada final kemarin. Dan saya cuma bisa berharap semoga masalah ini cepat diselesaikan dan tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bu Sharon atas tanggapannya. Sekarang kita beralih ke lapangan, langsung ada reporter kami Risma Ramadana yang sedang berada di depan kantor LADI. Silahkan Risma. Baik Eksa, terima kasih. Sekarang tepat di belakang saya sudah ada Ibu Ananda Gama sebagai humas dari LADI yang akan menyampaikan informasi mengenai sanksi WADA terhadap Indonesia. Oh iya, sabar. Sekarang juga pihak kami sedang melakukan diskusi terkait hal ini, bagaimana solusi terbaiknya. Jadi untuk info lebih lanjutnya nanti kami kabari lagi. Jadi, bagaimana? Mengapa kasus ini bisa terjadi? Baik Bu, jadi begini, memang pada tahun 2020 kami tidak mengirimkan hasil tes doping kepada WADA. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 adalah awal munculnya pandemi COVID-19 dan tidak bisa melakukan kegiatan olahraga, hingga tidak ada sampel yang bisa kami ambil. Selain itu, terjadinya pergantian kepengurusan selama 4 kali, sehingga membuat miskomunikasi antara kami dan pihak WADA dan mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan klarifikasi. Kalau begitu, sebaiknya kita melakukan upaya-upaya seperti bernegosiasi kepada pihak WADA agar sanksi yang diberikan WADA terhadap Indonesia hukumannya bisa dikurangin. Nah, sebaiknya kamu sekarang menghubungi pihak WADA untuk membicarakan hal ini. Baik Bu, kami laksanakan. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Ibu, silahkan duduk. Jadi kedatangan kami di sini ingin membicarakan mengenai sanksi yang diterima oleh Indonesia terkait pengumpulan sampel tes anti-doping. Apakah bisa sanksi yang diberikan tersebut mendapatkan pengurangan waktu? Karena kami merasa sangat dirugikan. Kenapa saya harus memberikan keringanan waktu bagi kalian? Sudah jelas tahun lalu kalian itu tidak dapat memenuhi target sampel tes anti-doping. Saya sudah mengirim surat peringatan, tetapi dari pihak kalian tidak menanggapinya sama sekali. Seperti yang Ibu katakan, kami memang telat untuk melakukan klarifikasi, tetapi kesalahan bukan hanya berasal dari pihak kami, karena informasi yang diberikan oleh pihak WADA pun tidak terlalu jelas dan seperti simpang siur, sehingga informasi yang kami terima tergolong lambat. Jadi menurut saya sanksi 1 tahun itu terlalu memberatkan untuk pihak kami. Bagaimana jika pihak WADA mengurangi hukuman sanksi tersebut menjadi 3-4 bulan? Dengan begitu kami akan menyanggupinya untuk mengumpulkan sampel-sampel hasil tes uji doping sesuai dengan target dalam waktu dekat ini. Dengan jaminan apa kalian bisa memberikan sampel dalam waktu dekat ini? Kami berencana memenuhi target sampel dengan mengambil sampel dari hasil uji anti-doping atlet-atlet yang berlaga di PON Papua 2021. Tapi kami merasa hukuman 1 tahun itu pantas diterima oleh Indonesia karena keterlambatan dalam mengumpul sampel di tahun 2020 sampai dengan 2021. Untuk hukuman dalam kurun waktu 1 tahun ini, kami rasa kurang tepat karena bisa dilihat banyaknya agenda kejuaraan internasional yang ada di berbagai negara. Tapi bukankah selama pandemi 1 tahun itu merupakan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan sampel doping?
Tapi bagi kami hal ini cukup sulit untuk mengumpulkan sampel di masa pandemi. Sedangkan di Indonesia sendiri kegiatan olahraga ini baru bisa dilaksanakan kembali akhir-akhir ini. Jadi bagaimana Bu? Apakah kami bisa mendapatkan pengurangan hukuman sanksi? Oke, baiklah. Setelah saya pertimbangkan, kami bersedia untuk mengurangi sanksi menjadi 4 bulan dengan syarat Indonesia harus mengumpulkan sampel sesuai target sebelum tahun 2021 berakhir. Baik Bu, kami sepakat. Terima kasih atas kerjasamanya. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan-rekan media sekalian yaitu untuk membahas mengenai isu sanksi larangan pengibaran bendera yang diberikan oleh WADA pada Indonesia. Sehubung dengan hal itu, kami selaku Menpora ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat mengenai berita tidak mengenakan di momen yang seharusnya bahagia ini. Kami telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti permasalahan ini dan hal ini membuahkan hasil, yaitu Indonesia mendapatkan pengurangan sanksi yang tadinya 1 tahun menjadi 4 bulan dengan catatan Indonesia harus memenuhi sampel tes anti-doping sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Demikian kami sampaikan informasi ini. Terima kasih.